membedakan antara sila yang kedua dengan sila yang kelima ya. Jadi Pancasila teman-teman itu dasar negara, pasti sudah ya hafal lah, cuma 5 ya kali ya nggak hafal. Nah, jadi Pancalima sila berarti prinsip atau asas, sedangkan Pancasila adalah rumusan pedoman hidup berbangsa dan bernegara untuk siapa ya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada negara lain Kak yang pakai Pancasila? Nggak ada. Sedangkan Pancasila itu dia lahir dari suatu perjanjian yang kemudian dijadikan pedoman bagi bangsa ya. Mau itu pemerintah, bahkan semua rakyat ya tunduk terhadap Pancasila karena dia adalah sumber dari segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ya. Mau itu hukum, mau itu cara hidup, kemudian pandangan hidup, mau itu di dasar negara ya jelas pasti ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsinya apa ya ini ya? Fungsinya sebagai landasan kokoh tegaknya negara bangsa, kemudian bintang pemandu atau Letstar, kemudian ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, serta wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Ini sering di soal-soal yang berkaitan dengan 4 cita-cita, 4 tujuan negara Indonesia. Tahu kita aja supaya jadi soal ya. Nah, Pancasila ini wadah yang fleksibel, berubah-ubah ya, berubah-ubah. Maksudnya di tengah perubahan zaman, Pancasila ini selalu relevan ya, karena nilainya positif dan dianut oleh bangsa Indonesia jelas. Kemudian punya keleluasaan yang cukup untuk mengembangkan diri. Kemudian sila-sila di dalam Pancasila itu ada nilai norma ya positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Serta nilai norma ini yang ditolak atau enggak sesuai dengan Pancasila itu misalnya ateisme ya, karena nomor 1 aja, nomor lagi. Sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa, sehingga ateisme ini bukan sesuatu yang sesuai dengan Pancasila gitu ya, karena dia nggak beragama, gitu. Nggak meyakini adanya Tuhan. Kemudian teman-teman di soal biasanya dia akan menanyakan atau membahas ya tentang butir-butir sila. Ada banyak sekali, mungkin ada yang sudah menghafal butir-butir sila yang ada 46 atau ada yang berbeda. Misalnya di sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti salah satu butirnya ini menjadi manusia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan butir itu ya, berarti ini nanti yang ditanyakan adalah sila yang pertama ya. Kemudian untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satu butirnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Loh Kak, ini ada ketuhanan juga di sila kedua jelas ya, karena dia dijiwai oleh sila yang pertama. Jadi semakin ke bawah ya, semakin sila kelima itu semuanya dijiwai oleh sila yang pertama. Kayak gitu. Nanti yang kedua berarti dijiwai sila yang pertama, kemudian yang ketiga dijiwai sila 1 dan kedua gitu ya. Nah, untuk sila yang ketiga atau Persatuan Indonesia ini berarti salah satu butirnya mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa, negara sebagai kepentingan bersama. Yang jelas kalau Persatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, berarti semuanya deh buat negara, buat bangsa. Dan untuk sila yang keempat, salah satu butir silanya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya, atau mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada di soal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, kemudian tidak memaksakan kehendak ya, misalnya diminta untuk melakukan A secara paksa gitu ya, ini berarti melanggar sila yang keempat kayak gitu.
Kemudian untuk sila yang terakhir, di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu butir silanya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Biasanya, sulit membedakan antara sila yang kedua dengan sila yang kelima ya. Ini yang satunya kemanusiaan, yang satunya keadilan. Keadilan kan juga sama manusia ya. Keadilan juga sama rakyat Indonesia. Nanti konteksnya teman-teman dilihat di soal. Dia lebih ke nilai keadilan. Keadilannya ini menyeluruh atau keadilan terhadap seperti suku, kemudian agama, ya, toleransi terhadap suatu etnis, kayak gitu. Itu nanti yang akan membedakan antara sila kedua dan sila kelima. Semoga teman-teman lancar deh di antara kedua sila ini ya. Ini udah soal pasti di soal TWK ya. Oke, fungsi Pancasila sebagai ideologi, falsafah, sama dasar negara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah bentuk negara, berarti lebih kenegaraannya ya. Sehingga di NKRI ini pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa ya, karena bangsa kita terlalu banyak, bermacam-macam, beragam, dari Sabang sampai Merauke ya, sehingga NKRI ini menjadi salah satu cara mempertemukan suku-suku tersebut ya dari berbagai daerah. Nah, di pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat. Ya. Jadi nggak akan berubah. Bentuk negara nggak akan berubah. Ya, ini juga dijelaskan di Pasal 18 ayat 1 bahwa NKRI ini adalah negara kesatuan berupa republik dengan sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi yang luas dengan luas pada bidang pemerintahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi bukan sentralisasi, kalau dulu sentralisasi semua bergantung dengan yang ada di pusat gitu. Nah, NKRI ini sebuah negara dengan kepulauan terdiri dari ribuan pulau, diapit dua benua, dua samudra, kemudian didiami ratusan juta penduduk. Iklimnya tropis, memiliki dua musim, ada musim hujan, ada musim kemarau ya. Saya nggak ada musim salju sama musim panas, ya bagus lah. Nggak ada musim panas, kemarau aja udah panas gitu ya, apalagi ada musim panas. Memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, berlainan satu sama lain, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini tercermin dalam satu ikatan kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di NKRI ini ada tujuan NKRI ya teman-teman. Tujuannya ini yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya, seperti yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Nah, di sini ada peta, ini peta terkait batas wilayah NKRI, bahwa negara kepulauan, cirinya Nusantara, wilayahnya perairan Indonesia ini ada laut teritorial, ada batas landas kontinen, ada zona ekonomi eksklusif ya ZEE, disepakati dalam hukum laut internasional di tahun 1982. Kalau teritorial berarti suatu batas laut ditarik dari sebuah garis dasar dengan dasar 12 mil ke arah laut ya. Kalau kontinen berarti dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun morfologinya, geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Jadi kedalamannya ini tidak lebih dari 150 meter. Sedangkan ZE atau zona ekonomi eksklusif ya, ini ada di Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 bahwa laut sebagai pemersatu bangsa. Oke, jadi ZE ini wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat airnya surut. Zona ini memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut
di dasar laut dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Oke, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya, sebagai semboyan yang ada di Garuda, lambang negara. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia ya. Mau sekarang, mau ke depannya ya, karena kita berbeda-beda, inilah yang kadang kalau kita lihat di medsos gitu ya, setiap orang punya sudut pandang dengan berbagai komentar. Biasanya satu postingan pasti ada yang komentarnya negatif, ada juga yang komentarnya positif ya. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsinya untuk apa? Untuk menciptakan, menjaga kesatuan Republik Indonesia, kemudian membangun kehidupan nasional yang toleran, kemudian sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa dan membentengi perdamaian di Indonesia. Sedangkan untuk landasan hukumnya, di Bhinneka Tunggal Ika ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan negara, ada di Peraturan Pemerintah PP nomor 66 tahun 1951. Jadi selama berapa tahun nih kalau dari 1950 aja sekarang 2023, sudah 73 tahun ya. Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Indonesia. Nah, di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan yang terdapat di lambang negara dan tertulis di pasal 36A tadi ya. Oke. Prinsipnya ada common denominator. Jadi keberagaman di Indonesia tidak membuat bangsa menjadi pecah. Ada juga Bhinneka ini sebagai sifatnya inklusif, jadi memiliki pandangan menerima dan terbuka terhadap perbedaan. Tidak bersifat kaku atau semu atau formalitas ya. Jadi sifatnya tidak kaku, tidak semu, artinya mau menerima perbedaan secara universal. Dan prinsip yang keempat, konvergen, atau kalau konvergen ini artinya keanekaragaman tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Implementasinya apa dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, salah satunya menegakkan toleransi ya, karena berbeda-beda tadi. Jadi harus hidup rukun, kemudian menegakkan pluralisme, jadi sikap tahu, paham, percaya, mengerti bahwa adanya perbedaan merupakan hal yang wajar. Serta musyawarah untuk mufakat itu tadi ya, karena orang dari berbagai daerah dengan berbagai cara hidup masing-masing di daerahnya. Perlu juga mengingat bahwa Bhinneka ini sebagai salah satu simbol kita kalau mau ngapa-ngapain musyawarah dan mufakat ya. Oke teman-teman.